Kalau menurut aku sendiri yang paling ideal untuk kita muter duit in a short term so far itu masih forex. Karena tingkat perputaran duitnya jauh lebih besar daripada kripto dan saham. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Sobat Cuan, gimana kondisinya hari ini? Semoga sehat ya, dan pastinya selalu sehat. Nah, kondisi dari investasi atau aset portofolio atau apapun deh yang Sobat Cuan punya ini seperti apa? Lumayan cukup ngelihat nggak sih opportunity berbagai macam aset alokasi, khususnya di investasi, atau mungkin Sobat Cuan yang udah lebih expert lagi ya, jadi trader, ini ngelihat banyak banget peluang-peluang yang bisa didapatkan dari beragam aset alokasi. Nah, hari ini kita mau ngobrolin ya hal yang seru karena mau bahas soal masalah forex sama yang expert juga yang udah pernah ada dan terjun berenang begitu ya di dalamnya, sehingga kita bisa banyak cari tahu nih seputar investasi ini atau seputar aset alokasi ini ya. Ini cocok nggak sih dibilang investasi atau cuma trading aja? Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Yang pasti saya Maria Katarina mau say thank you sama Okta yang sudah support podcast kita kali ini. Nah, langsung aja aku perkenalkan, saya nggak sendirian ya Sobat Cuannya. Saya bersama dengan Sobat Cuan juga gitu ya. Dia pasti udah cuan banget ini ya. Dari berbagai macam transaksinya, belanjanya gitu ya. Dan tradingnya pasti bareng dengan Mas Andre Rizky, influencer. Hai Mas Andre, boleh saya hai sama Sobat Cuan? Hai Sobat Cuan, sebenarnya mungkin yang belum kenal aku, nggak mungkin, pasti kenal. Sebenarnya kita di sini lebih pengen bahas ke realitanya sih Kak Maria ya. Emang kenapa? Realita apa? Realita dunia perforexan berarti ya? Betul, soalnya kalau kita ngomongin forex atau ya tanda kutip trading gitu ya, pasti orang kebanyakannya berspekulasi kayak, wah kalau aku masukin segini jadinya berapa ya? Kebanyakan gitu kan. Jadi kita pengen bedah sih, lebih tepatnya harus kayak mana sih mulai awalnya itu. Oh oke, gitu ya. Ya. In the realitanya ya, Yes. mulainya harus kayak gimana ya. Betul. Tapi sebenarnya kan aku banyak banget pelajari nih karakteristik orang-orang yang memang akhirnya mutusin buat trading forex gitu. Karena mereka memang sebenarnya udah lumayan warawiri juga di persahaman gitu ya, di perkriptoan gitu, sampai akhirnya masuk ke forex. Kamu gitu juga gak sih? Iya, karena rata-rata kebanyakan yang kita lihat trader itu pasti mereka akan tanda kutip mulainya dari yang rame dulu, pasti. Kalau kita ngomongin orang yang mungkin expert ya, mereka akan mencari tahu, oke, ini asetnya yang bagus untukku apa ya, pasti begitu kan. Cuman kebanyakan yang kita lihat itu pasti yang rame dulu yang dicoba. Pasti dulu 2020 masih inget banget, 2021 tuh rame banget soal Bitcoin. Bitcoin naik ratusan persen dan orang hampir mostly Gen Z atau yang mungkin generasi milenial itu pasti nyobanya dari sana dulu. Setelah dari sana ngelihat realitanya, oh ternyata nggak segampang itu ya untuk dapat duit dari sini. Kalaupun dapat duit, oh ternyata nggak sebanyak itu dapatnya ya. Akhirnya mereka mulai nyoba tuh. Oh kripto kayaknya kurang, mulai ke saham. Oh saham juga hal yang sama karena tingkat volatilitasnya mungkin tidak sebesar itu. Akhirnya mulai lagi nyoba ke yang lain dan ketemu mungkin di forex ini. Jadi bisa dibilang ini aset last choice ketika mereka untuk pengen muter duit lebih cepat. Last choice artinya adalah sebenarnya yang butuh pemahaman yang lebih ekstra seharusnya. Betul. Ya dari beberapa aset alokasi lain, atau mungkin dari level resiko sebenarnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Exactly. Harusnya kalau orang yang mikirnya last choice pasti ini kan ini nyawa terakhir gua nih. Persiapannya harus lebih besar nih. Tapi ternyata nggak kesana mereka pikirannya. Oh iya. Karena soalnya apapun gambaran yang gambaran sukses ya di setiap aset alokasi apapun itu, sebenarnya itu yang mancing orang untuk berbondong-bondong karena ada sukses story lah seperti biasa ya. Cuman kalau kita perhatiin sekarang nih as a trendnya lagi kayak gimana sih forex kalau yang Mas Andre lihat? Sebenarnya yang lagi ditunggu-tunggu sekarang, mungkin teman-teman nunggu juga ya, Powell yang sedang mengumumkan dan menjanjikan, sebenarnya janjinya ini udah dari Juli ya. Juli 2024 pengen nge-cut suku bunga sesegera mungkin. Tapi in reality kalau kita ngomongin suku bunga, kita harus bahas faktor yang lainnya juga. Suku bunga nggak bisa turun kalau inflasinya belum turun. Nah ini kan sebenarnya kalau isu-isu Powell kan udah up and down ya. Apalagi kalau kita lihat Amerika Serikat ya. Seberapa
rentan sih atau fragile sih di aset alokasi ini, forex ini terhadap up and down-nya atau fluktuasi kondisi ekonomi global gitu. Artinya kan kita bisa kayak capture the market. Oke nih, kayak Powell mau ngumumin, oke kayak it's time to masuk nih ya. Masuknya mungkin agak lebih banyak, kita tunggu nanti sampai rilis gitu ya. Maybe nanti ada bump up gitu untuk kenaikan, cabut dari situ. Itu bisa kebaca se-easy itu nggak sih? Se-relate itu nggak sih dengan kondisi global? Exactly. Aku jujur menarik banget dengan pertanyaannya karena aku udah hampir 3 tahun ya berada di dunia ini dan memang segmentasiku orang awam. Nah, kebanyakan orang pasti akan membuat naratif dari naratif. Maksudnya kayak mereka hanya bermain dengan perspektifnya aja yang tadi seperti pertanyaannya bilang kalau ini kayak gini pasti hasilnya kayak gitu ya. Itu yang mereka simplify directly kayak gitu. Tapi in reality kalau di forex itu kan ada news high impact gitu kita bahasanya. News high impact itu ada NFP, ada CPI. Nah, yang teman-teman kadang keliru itu biasanya mereka ada namanya trade on news. Jadi cuman memanfaatkan tingkat volatilitas newsnya aja. Jadi contoh di news jam 19.30 mereka start trading tuh jam 7 berarti. Jam 7 itu ada di market dan cut di jam 8. Jadi just 1 hour untuk memanfaatkan news itu. Cuman yang mereka lupa soal data, soal apapun itu naratifnya, itu kita nggak bisa analisa secara teknikal. Kebanyakan orang jadi dalam menganalisa sebuah instrumen itu khususnya di dalam forex ini sendiri itu ada 2 cara kan pasti. Betul. Ada yang biasanya lihat secara sentimen market dan kedua secara teknikal. Nah, yang kebanyakan keliru adalah menganalisa sentimen market menggunakan teknikal. Sedangkan in reality sentimen market dari teknikal. Itu tapi mungkin kebaca di trend, tapi ternyata enggak ya. Oh, jelas tidak. Jelas tidak ya. makanya ya itu memang bisa jadi supportive naratif kita sendiri kayak oh ini trennya lagi naik atau sekarang gold kan lagi all time high lagi ya setelah dolar memang cukup terpuruk dengan adanya narasi ini. Rupiah juga menguat untungnya. Jadi kita sedikit bisa bernapas lega untuk hal itu. Dan balik lagi ke topik yang soal technical analysis tadi, memang kalau untuk orang awam nggak salah kalau dia menganalisa teknikal saat terjadinya news. Tapi yang mesti diingat adalah newsnya biasanya bergerak duluan sebelum datanya itu muncul. Jadi kan biasanya kalau kita mau trade itu pasti perhatikan datanya, sentimen marketnya. Nah, coba deh teman-teman coba dulu aja kalau di broker-broker tertentu itu kan pasti ada akun demo ya yang bisa dicoba. Cobain aja dulu, coba dipakai dan lihat, rasain. Kalau teman-teman sudah pernah merasakan trade on news atau bahasanya trade di dalam news forex itu sendiri, aku yakin nggak berani sih. Oh iya, serius. Tapi kamu berani-berani aja. Kamu you started from demo account juga kan? Nyobainnya dari demo account juga. Terus udah ngelihat beberapa aset alokasi lain atau instrumen lain yang mungkin jauh lebih enak gitu ya dari sisi fluktuasi kayak market Indo kan, saham-saham Indo sebenarnya lumayan enak lah gitu ya, opennya jelas jam berapa, closing, kita nggak ada short selling ya, which is kayak kita udah bisa pemetaannya tuh jelas. Nah, ketika kamu tadi mention menarik sih ketika Andre bilang bahwa kalau udah lihat akun demonya kayak nggak berani, tapi but you're still gitu ya on that aset alokasi ini di forex ini. Kenapa? Sebenarnya kalau kita ngomongin why I'm staying in forex, karena kita sebenarnya ya balik lagi salah satu aset yang paling menurut aku ya, tapi ini again personal preferences aja. Kalau menurut aku sendiri yang paling ideal untuk kita muter duit in a short term so far itu masih forex, karena tingkat perputaran duitnya jauh lebih besar daripada kripto dan saham gitu. Jadi ya kita masuk ke sana, ke tempat orang naruh duit yang begitu besar. Jadi otomatis pergerakan harganya juga on a long view adalah cepat nih, naik atau turunnya cepat gitu. Jadi nggak jarang yang cukup disayangkan mereka menyamakan aset ini forex atau contract for different itu dengan binary option yang paling banyak banget. Karena jujur untuk penamaannya itu sama. Jadi mungkin banyak yang terkecoh di sana. Aku mungkin sedikit kasih tips pembedanya aja. Kalau binary option itu ada waktunya. Dan kita ngomongnya apa ya, risk to reward tuh kayak perbandingan antara tingkat profit kalian dengan resikonya. Kalau di binary itu udah ditentukan. Pasti kan kalau kita
profit dapat 80%, kalau kita loss hilang semuanya. It means 80 banding 100 dong. Kalau di forex itu kita bisa atur. Jadi nggak diatur tuh, tapi kita atur sendiri. Oke, aku bakal open posisi ketika melihat peluang tingkat profitku lebih besar nih daripada lossnya. Jadi kontrolnya di kita, bukan kita dikontrol gitu. Dan tidak ada waktu ya. Jadi nggak ada ceritanya tuh kita open posisi 2 menit atau open posisi 1 menit, nggak ada. Ya, you are open when you are click and you are done when you are close gitu. Jadi dia akan ikut berlayar bersama dengan harga ya, yang up and down begitu ya. Berarti memang kalau memang mau terjun di forex ini ya, berarti waktu itu memang harus dimiliki ya. Harus. Mungkin kalau di forex itu teman-teman bisa cari sesi market. Jadi di dalam forex itu ada sesi market, ada Asia Session, New York Session, ada London Session. Jadi bebas dipilih. Nah, yang saran dari aku sebenarnya kalian bisa cari sebelum ngomongin sesi, cari free time-nya kalian itu ada di jam berapa. Contoh, kebanyakan ada yang 9 to 5, berarti free time kan after itu. Nanti bisa dicari berarti yang New York Session di atas jam 7 malam. Gitu. Jadi kebanyakan yang salah kaprah adalah ketika mereka melakukan sesuatu itu sambil trading. Sambil kerja, sambil fokus, sambil trading, itu sesuatu yang salah kalau di forex berarti ya. Harus. Bukan salah sih, maksudnya sesuatu yang kurang tepat gitu ya, karena mungkin akan miss banyak momen gitu kali ya Mas Andre. Lebih tepatnya sih itu kalau kita dalam trading itu yang paling bermain. Jujur kebanyakan orang pasti nganggapnya kayak oke, gimana sih metode yang kamu pakai atau apa sih sentimen yang sekarang ini. Jarang orang membahas gimana cara kontrol diri sendiri, psikologinya gimana, itu jarang banget dan itu nggak bisa diajarin. Kalau kita sharing oke, cara psikologinya itu A, B, C, D, tapi kan beda psikologi kita yang udah 3 tahun di market, psikologi mereka yang mungkin baru 2 bulan, baru 1 bulan, it's totally different. Dan psikologi itu bertahap, nggak bisa teman-teman begitu terjun hari ini and directly you can handle kayak volatilitas yang cukup gede. Kebanyakan orang pasti panik, pasti. Betul. Dan ya itu starting pointnya selalu kesalahannya di sana. Mereka start from the method, mereka start from the apapun yang pengen mereka lakukan untuk tingkat marketnya itu bisa ngasih return. Mereka lupa bahwa yang paling berpengaruh adalah tingkat emosi, tingkat diri sendiri, dan itu nggak bisa di-sharingkan. I mean like, ya kita bisa mungkin kasih tips and trick, but in other side it's totally different karena kalian harus ngerasain di sendiri. Different dengan kondisi per masing-masing orang ya, per modal masing-masing orang itu kan itu menentukan juga nggak sih kondisi psikologisnya. Maintain sekian juta dengan sekian ratus juta itu kan sesuatu hal yang berbeda begitu ya. Cuman kan karena forex ini kan global global aset alokasi. Jadi misal semua di global ini mereka bermain forex gitu ya. Dan memang apalagi perputarannya tuh lintas gitu ya, lintas di dunia gitu ya, lintas benua, lintas ini segala macam. Nah, kalau misalnya pemula nih yang belum tahu apa-apa, kayak barusan gue denger si Andre nih, gue pengen nih gimana sih caranya, berapa sih modalnya Andre gitu. Sejauh mana kamu kemudian cukup menyarankan atau mungkin cukup bisa kasih advice gitu untuk mereka yang benar-benar zero, sama sekali nggak ngerti, tapi pengen gitu mulai di forex. It's a great question karena banyak banget yang starting again. Tadi kan kita bahas starting points dan starting point itu selalu salah. Nah sekarang kita we're gonna talk about how, gimana cara mulainya itu. Nah untuk aku sendiri jujur aku juga mengalami hal yang serupa. Jadi di lingkaran setan tadi, lingkaran setan kita nyebutnya ya, karena itu membuat orang yang tadinya udah berekspektasi tinggi jadinya dipatahkan dan nggak mau kenal trading lagi. Itu yang bahaya sih. Trauma ya, karena apaan sih ini, buset gitu. Makanya ya. nggak heran sekarang ini ngapain sih lu trading, ngapain sih lu investasi. Yang ada pasti habis duitnya. Pasti banyak banget narasi-narasi kayak gitu. Nah gimana cara start untuk orang awam? Itu biasanya aku highly recommend untuk diatur dulu sih duit kalian itu gimana. Contoh kalau kita ngomongin aku gitu, aku sendiri rugi 1 juta dengan tingkat modalku yang udah contoh ratusan juta gitu kan, masih tenang karena cuma 1 juta. It's just like 1% dari total alokasiku. Kalian ada duit 1 juta dan di rekening kalian just like 2-3 juta, itu pasti beda feel-nya. Jadi start from the allocation dulu.
Jadi kalian harus diatur nih, segimana biar kalian itu minusnya itu udah ditakar, kayak maksimal minusnya diatur dulu. Banyak orang yang starting pointnya adalah dari ini bakalan jadi berapa, profit berapa, gimana cara profit. Kita nggak pernah ngomongin tuh cara maksimalin minusnya gimana nih. Jadi coba starting pointnya adalah gua nggak boleh minus lebih dari sekian. Kalau kita ngomongin rules, ada namanya 3% rules. Itu yang paling banyak dipakai di aset alokasi manapun. Jadi ketika kalian trading dengan modal kalian berapapun, coba dimasukin paling maksimal itu 3%. In a long view, itu pasti duit kalian itu punya chance gagal harusnya 33 kali. Jadi kalau kita hitung-hitungan secara matematis, is about calculation, right? Nah, ketika kita punya hitungan itu, kayaknya nggak mungkin deh kalian trading berturut-turut 33 kali gagal. Pasti ada profitnya. Pasti ada profitnya. Sebelum ke 33 ada lah ya. Iya. Ke 30 mungkin untung dulu di situ ya. Setidaknya ya pasti kalian kan akan upgrade tentang metode kalian, upgrade tentang knowledge kalian. Setidaknya kalian nyawanya udah 33 kali nih gagal terus sampai duit kalian habis. Soalnya kalau kita ngomongin modal ya, pasti kalau pemula bukan berarti nggak punya duitnya sih, lebih tepat kayak pengen nyoba dulu. Ini gimana sih? Nah, yang harus dipahami itu resiko dan modal trading itu selalu barengan. Jadi ketika kalian solid bertolak belakang, ketika modal kalian kecil, itu akan meninggikan tingkat resikonya. Dan kalau pengen resikonya dikurangin, harus naikin modal. Nah, yang pemula pasti dari start minim dan menaikkan tingkat resiko. Dan itulah kenapa ya, kita lihat sekarang ini kalau kita ngomongin persentase gagal atau berhasil, aku bisa jamin dari yang 10 orang nyoba yang berhasil is less than 3 people. Kayak maksudnya 70% pasti gagal, di atas 70% pasti gagal. Mungkin karena hal itu, karena dia starting pointnya sudah salah. Starting pointnya salah tuh starting point di mana sih? Yang mungkin salah gitu, salah momentumnya. Karena kan gini, kalau kita coba relate dengan saham ya, mungkin Sobat Cuan lebih nggak. Karena ya gue pas lagi beli di over, jadi gue beli tuh ya pas pada saat orang-orang tuh pada beli, jadi gue ikutan beli gitu. Jadi harganya kan lagi tinggi-tingginya gitu. Harusnya pada saat kemarin koreksi gue beli nih, sehingga pas ada momentum entah news, entah rumors, entah apapun yang gerakin si harga saham itu dapat deh gainnya gitu. Nah, starting point yang salah di forex itu yang seperti apa yang biasanya yang bisa membuat 10 orang tadi 7 orangnya gagal, 3 doang yang berhasil. Ya, ini menarik ya. Karena starting point yang mana itu karena mereka biasanya menganggap bahwa ini aset yang mungkin kalau kita samakan dengan Sobat Cuan yang kebanyakan lebih kenal saham, mereka menganggap bahwa ini aset yang satu arah, dalam tanda kutip ya cuman bisa naik gitu. Ketika turun ya persentase turunnya berapa. It's not. Kita bisa dua arah. Jadi ketika itu menguat, kita point of view-nya bisa on the buy position, dan ketika view-nya adalah dia akan mengalami pelemahan, kita akan selling position gitu. Nah, di otomatis ketika ada dua arah tersebut, it means ya tingkat profitnya memang jauh lebih besar. Kita bisa memanfaatkan dia naik atau turun. Tapi in other side pasti ini resikonya jauh meningkat. Nah, kesalahan dari orang awam adalah menganggap bahwa buy and sell is just a clicking things. Kayak oke, ini gue mau buy, ini gue mau sell. Dia nggak tahu nih the main reason dari behind kenapa mereka harus klik itu. Nah, makanya sebelum kalian ngeklik itu buy atau sell, kalian harus decide dulu. Yang paling penting ini paling bodoh-bodohan aja, yang orang awam itu setidaknya kalian tahu yang namanya trend market. Yang tadi sudah di-mention, trend market tuh lagi naik atau lagi turun, ikutin trennya dulu aja. Jadi ketika dia lagi naik, kita coba untuk cari peluang untuk buy position. Ketika lagi turun, kita coba untuk peluang selling position. Dan baru deh kita ngomongin sedikit tentang hal teknikal, kita ngomongin time frame. Di saham juga ada time frame. Cuman kalau di saham, kalau kita direct pasti kita akan lihat ke daily time frame atau kecil-kecil ke H4 atau H1. Kalau di forex itu time frame yang sangat-sangat lebar. Jadi ketika kalian menyamakan point of view saham dengan forex, pasti daily time frame di saham itu kecil, daily time frame di forex itu sangat lebar. Satu candlesticknya itu bisa cukup lebar kalau kita lihat di karena kita bisa main di time frame kecil kayak 5 menit, 15 menit itu kita bisa. Dan ya itu, jadi kebanyakan ketika sudah starting point dari time frame ini tanda kutipnya sudah salah, maka
ya tadi akan berimpact dengan lingkaran setan yang kita omongin di awal tadi, untuk membuat mereka kayak seakan-akan, wah ternyata sengeri ini ya. Balik lagi ke pengalaman ya. Tadi kan ada juga bilang gitu, orang tuh suka muter-muter di satu lingkaran setan gitu ya. Nah, kamu sendiri finally kamu berapa lama gitu? Kamu akhirnya find out your method bahwa ini cocok, ini yang paling pas, paling tepat ketika gua memilih metode ini yang paling pas nih. Setelah berapa lama dan berapa kali kamu gagal? Apakah sampai 33 kali juga gitu ya? Karena memang banyak banget storytelling di luar sana seputaran Forex. Mereka yang sukses nih udah sampai peak suksesnya itu orang-orang hanya nggak tahu aja berapa banyak juga yang dia kegagalan yang dia alami gitu untuk mencapai satu titik sukses. Nah ini gimana nih, Mas Andri? Tadi aku bahas yang 33 kali tadi. It's important karena penting untuk kita menjaga yang disebut dengan chance gagal. Maka ketika chance gagal udah bisa kita kunci, mau pakai metode apapun, again, pastikan kalian punya metode andalan kan, pasti. Setiap orang, again ini preferences, setiap orang tuh pasti memiliki metode yang berbeda-beda. Nah, ini juga jadi salah satu big mistake yang orang awam, yaitu mempelajari terlalu banyak metode. Jadi mereka seakan-akan menganggap technical analysis ini sebagai ajang untuk keren-kerenan. Wah, gua pakai indikator ini, gua pakai analisa ini. No, kalian back to basic aja. Tentang tren, tentang struktur market, yang basic-basic aja, support and resistance. Dan kunci chance gagalnya, coba 3 bulan aja kalian kayak gitu. Pertama kunci chance gagal, udah chance ini maksimal gue minus 3%. Setiap open posisi gue minus 3%. Dengan back to basic, coba lihat perbedaannya. Jadi biasanya aku tuh menghitung tiap dalam 1 bulan. Ini juga yang kesalahanku awal, adalah aku menganggap bahwa duit aku ini bisa bertumbuh berapa ya gitu. Itu kan awam banget, bertumbuh berapa persen. Ketika aku udah hit kayak hit targetku 10%, anggap dalam 1 bulan, sudah hit nih 10%. Maka and that moment I have to done seharusnya. Karena itu targetku dan I still continue untuk melakukan trading itu sendiri. Makanya yang tadinya 10%, ya memang bisa aja bertumbuh lebih gede. Tapi kan ada chance untuk targetku hilang lagi. Greedy ya, agak-agak pengen juga ya, kurang puas gitu ya. Tapi emang itu musuh di mana-mana ya, semua investasi atau semua instrumen tuh kalau kita udah menemukan keuntungan kita dan masih kayak belum nih gitu ya, itu memang jadi maut sendiri ya balik ya. Ya diri sendiri adalah maut kalau ini. Serakah adalah maut ya kalau misalnya di dunia investasi atau di instrumen-instrumen. Tapi emang nggak segampang yang kita bicarakan sih, kayak udah dapat 10% nih, kayak pasti tingkat psikologi kita. Kenapa nggak segampang itu? Karena ke depan lo ngelihat kayak masih bisa lagi. Tingkat psikologi kita udah start dari percaya dirinya yang sudah sangat-sangat menggebu-gebu. Wah, gue udah 3 kali nih taking profit. Metode gue udah berhasil nih. Mereka lupa bahwa market itu sama sekali nggak bisa kita prediksi. Mereka menganggap bahwa analisa technical adalah analisa untuk mengarahkan market. No, market terserah market. Kita menganalisa market untuk menyiapkan plan trading kita berjalan atau tidak. Hanya sebatas itu. Mereka menganggap bahwa ketika kita melakukan technical analysis, ini udah disupport, market harus mantul. Market apakah tembus? Bisa aja gitu ya. Kok harus ya, kata siapa gitu ya. Nggak ditulis di teori gitu. Makanya metode tuh bukan berarti kalian tuh pasti gitu. It still have kalian harus menghitung. Makanya ketika kalian udah punya kunci yang tadi, chance gagal, dan ketika kita tambah satu lagi, ketika chance gagal itu kalian bisa masukkan yang namanya balik lagi risk to reward, perbandingan resiko dengan profit, dan itu selalu lebih besar dari profitnya. Gak usah gede-gede, anggap kalian 3% kan tadi 3%, terus coba aja at least profit 4% sampai 5%, itu banding 1 banding 1,5 gitu. Gak usah 1 banding 2 dulu. Ketika udah melihat chance itu, setiap open posisi gua let's say profit 30.000, dan kalau loss ya kuncilah di 20.000 gitu. On a long view ini akan jadi hitungan-hitungan yang menarik. Karena pasti seiringnya berjalan ya skill kalian naik, modal trading kalian gak stuck di situ aja. Yang awalnya mungkin 30.000 persentasenya bisa naik ke 90.000, bisa naik ke 300.000. Dan lossnya itu bisa dikunci terus. Kadang view itulah yang dilupakan. View bahwa kita ini gak harus sekarang suksesnya di Forex.
Mereka menganggap dengan modal gua sekarang dan gua gagal, mereka anggap oh gua gagal. Tadi kalau misalnya Andre bilang menjanjikan opportunity, uangnya balik cepat gitu ya. Ada opportunity kenaikan yang memang cukup signifikan, tapi potensial hilangnya juga besar. Kalau tadi kita hanya pro kepada kenaikan tapi kita nggak minimalisir resiko, ya bisa berbahaya gitu. Sangat ya. berbahaya. Nah, dalam on the daily trade-nya, mungkin Andre bisa sedikit ceritain berapa besar sih konsentrasi kita terhadap gain dan berapa persen sih kita harus konsentrasi juga terhadap meminimalisir resiko. Karena kan tiap hari marketnya terbuka gitu ya, bisa masuk kemana aja, forex pilihannya banyak lagi, komoditi macam-macam. Apalagi kalau sekarang di gold sentimennya lagi bagus banget, lagi cakep. Selama ada tensions, gold tuh ya udah menggebu-gebu gitu as a commodity price-nya gitu kan. Nah ini seperti apa sih bisa membaca peluang? Artinya apakah orang nanti lama-lama akan bergeser, oh gue udah bisa tahu cara gue untuk meminimalisir resiko sehingga sekarang gue fokus di gain, profit gitu. Ini gimana? Oke, yang paling menarik adalah jika kita ngomongin tentang gain atau sentimen market, of course kita harus mengetahui dulu mau di area berapa sih kita akan melakukan open posisi. Nah, sebenarnya selama contoh yang tadi kita udah ngomongin, selama dia tren naik kita buy atau tren turun kita melakukan selling position, ya pasti kalian bisa dikatakan mengikuti sentimen. Tapi again, ketika kita melakukan entry point dan entry pointnya in the wrong way, kita akan terfloating dulu. Terfloating it means yang nggak sesuai dulu. Contoh kita buy, marketnya turun dulu tuh sebelum naik lebih kenceng. Nah, ketika entry pointnya tadi sudah salah, itu akan jauh berpengaruh. Karena kita begitu klik langsung direct, oh ini langsung floating minus nih. Itu akan terbentuk narasi-narasi yang adanya cuma di otak sebenarnya, kayak wah ini harus segera gua cut nih. Wah ini salah nih udah open posisinya. Padahal ketika kita buka lagi marketnya dan kita sudah close dengan kondisi minus, marketnya tetap akan mengalami kenaikan jauh lebih tinggi dari posisi kita sebelumnya. Makanya entry point tadi ketika kita ngomongin gain itu sangat-sangat krusial gitu. Selain dengan metode-metode yang tentu in the end tujuannya adalah di mana open posisinya. Nah ini juga kesalahan yang bisa dibilang paling sering dilakukan adalah terlalu percaya apa yang orang katakan. Again, market selalu tadi kita nggak bisa prediksi, nggak ada orang satupun di dunia ini yang bisa mengarahkan market. Ketika kalian mutusin untuk percaya seseorang, maka kalian sudah harus siap juga menanggung resikonya. Makanya it's better untuk in our calculation. Ketika kita udah open posisi, oke ini view-nya akan melakukan buy posisi. Contoh, mereka ngomong sell, apakah kita harus terganggu? No, mereka ya udah selling position aja, kita akan buy position. Kan areanya pasti beda, hitungannya pasti beda. Nah tips deh boleh Andre mungkin buat Sobat Cuan nih yang kepengen kenal forex lebih dalam, terus kepengen juga dia lebih cukup lucky things-nya gitu ya, atau mungkin keberaniannya ngumpul dan akhirnya ada ilmu juga yang mereka bisa terapin di dalam transaksi yang mereka nih. Apa nih tipsnya nih? Oke, mungkin in general tips aja, karena pasti preferensi orang setiap pasti beda-beda. Kalau aku sendiri, kalau ngomongin tentang forex yang high volatilitas ini, selain yang kita udah bahas panjang lebar tadi tentang chance gagal, tentang following trend market, tentang open posisi, again yang harus kalian lakukan adalah coba turunin ekspektasinya dulu. Ini yang paling dasar sih kalau kita ngomongin general. Ekspektasinya diturunin dulu. Kalian gagal sekarang bukan berarti kalian tuh gagal trading. Karena yang menganggap bahwa itu udah kalian mengalami kegagalan, ya kalian akan stop. Karena fokusnya gini, ketika kita ngomongin trading in a very short view gitu, kayak langsung sekarang ini gitu, pasti orang akan beranggapan ini duitnya harus bertumbuh. Dan ketika udah ekspektasinya kayak gitu dan gak tumbuh-tumbuh tuh duit atau malah hilang gitu, mereka akan kehilangan chance untuk mendapatkan profit atau ilmu mendapatkan profit di market selama-lamanya. Mereka lupa nih bahwa ini ilmu nih. Apapun nih kerjaan kita, mungkin yang teman-teman lagi merintis juga usahanya, gak ada orang yang baru berusaha langsung expectednya pengen dapat gain segede itu. Pasti awal dihajar dulu habis-habisan sama market, dikasih tahu realitanya. Tujuannya apa ya? In a long view biar kalian punya nih ilmu untuk ngasilin di market selama-lamanya.
Ketika kalian punya ilmu itu, believe me or not, ya udah, kalian akan bisa muter duit kapanpun, dimanapun. Ya memang awalnya pasti akan kayak gitu dulu. Jangan pernah percaya siapapun ketika mereka menganggap bahwa ini adalah cara cepat dan langsung awal gitu dapat duit. No, ini adalah mungkin aku bisa bilang ya duit belajar sih pasti di awal. Kalian harus sacrifice itu. Either kalian courses, ya tetap duit belajar yang dikeluarkan. Either kalian langsung direct on market, itu duit belajar juga. Untuk aku sendiri personally I prefer untuk direct to market sih. Kalau kalian memang gimana ya, kalau kita ngomongin akun demo, banyak yang menyarankan kayak kalian pakai akun demo dulu deh gitu. Emosinya beda sih. Beda. Sangat berbeda. Makanya banyak orang bilang, gua di akun demo profit terus. Kok di akun real enggak ya? You are not with emotion with di akun demo. Bener. Kalau misalnya bisa maintain emosi yang di akun demo di akun real sih, mungkin lakinya atau mungkin ya kansnya sebesar itu juga gitu ya. Betul. Mungkin gimana tipsnya biar emosi kita kayak di akun demo kali ya? Gimana itu tipsnya ya? Nah, mungkin kita playing with the allocation lagi sih. Yang tadi. Kalau teman-teman ya susah sih kalau kita ngomongin soal penghasilan, soal keuangan pasti beda. Sangat berbeda setiap orang. Tapi di market ketika kalian memang masih baru, coba kecilin sekecil-kecilnya untuk alokasi kalian. Tapi di sisi lain itu akan meninggikan resikonya. Jadi ini serba nih, lingkaran yang tadi ini serba bisa dibilang ya kematian untuk beginner level. Karena ya gitu, banyak orang yang nggak salah sih, ya pakai modal kecil dulu, ya biar mereka kerugiannya nggak gede. Ya betul. Tapi lingkarannya kayak tadi. Iya, muter-muternya di situ ya. Jadinya keluar dari itu cukup susah. Iya sih, benar ya. Soalnya aku pengen ngasih realita trading ini bukan untuk nakut-nakutin untuk orang awam. Karena aku udah 3 tahun di sini. Ketika kita ngomongin profit, ya memang tanda kutip mereka akan wah ini bagus nih. But when they're trying untuk mencoba trading, kayak oh ternyata kok nggak sesuai ya sama yang diomongin, kok nggak segampang itu ya. Jadi ketika kalian start pointnya adalah sudah dalam kondisi kayak ekspektasinya low dan kalian sudah ready to prepare and calculate everything yang memang kalian hitung gitu, paling tidak kalian udah starting point yang nggak nol banget, at least 0,5 kayak gitu. Nggak 0 banget tapi ada lebihnya dikit gitu ya. Tapi setuju sih gue apa yang disampaikan sama Andre ya. Karena sesuatu hal yang memang mau kalian coba, apalagi nih uangnya kan uang kalian yang udah kalian kumpulin. Nah kalian harus memang benar-benar lebih fokus gitu. Sebenarnya apapun instrumennya, tapi karena fokus hari ini kita ngomongin soal masalah forex, banyak pengenalan yang harus kalian ketahui gitu ya dalam realitanya. Dan sebenarnya realitanya juga banyak yang untung, banyak juga yang getting rich juga gitu ya dari instrumen ini, asal memang mau belajar ya, punya waktu yang banyak. Thank you banget ya Andre atas waktunya. Terima kasih banget gitu udah sharing banyak hal gitu ya. Kayak kalau belajar soal forex tuh gue selalu bilang bahwa nggak bisa sebenarnya cuma 1 kali 2 kali, karena ini tuh sesuatu pemahaman yang memang benar-benar harus secara intens dipahami oleh sobat cuan ya. Jadi jangan pernah mencari tahu, jangan pernah untuk berhenti mencari tahu dan mencari ilmu ya kalau memang sobat cuan mau concern banget di investasi ini. Once again terima kasih untuk Andre, dan once again juga terima kasih untuk Okta yang sudah support podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita lainnya yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share, dan juga komen ya. Terima kasih sobat cuan, Maria dan juga Andre pamit. Bye.